Oke, record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya, kita akan lanjut lagi untuk kelas TOEFL ya, pertemuan ketiga ya, teman-teman. Ya, kemarin kita udah belajar kalimat sederhana, kalimat compound, kalimat kompleks. Nah, kalau kalimat kompleks itu kan kemarin ada apa? Ada conjunction, ada conjunction atau apa conjunction itu? Kata Penghubung. kata penghubung. Penghubung, Nah, tapi kita kemarin kayak bingung pakai because apa pakai that atau pakai which ya kan? Yes. Nah, di hari ini kita akan lebih detail lagi. Jadi kita tahu kapan kita pakai apa gitu ya. Nah, materinya hari ini itu namanya yang pertama adalah kata penghubung yang masuk ke dalam adjective clauses ya. Apa? Adjective clauses. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu adjektif ya? Jadi supaya kita tuh gampang memahaminya, sebaiknya kita tahu apa sih sebenarnya itu adjektif ya. Adjektif itu adalah kata sifat ya. Kemudian klausa, kalau saya tuh ya sebuah rangkaian kata. Jadi sebuah rangkaian kata yang nanti itu memberikan sifat ya. Gimana tuh Mister? Nah, supaya gampangnya kita akan lihat nih. Kita akan lihat pemakaiannya gitu. Oke, dalam bahasa Inggris teman-teman, kata sifat itu digunakan untuk menjelaskan kata benda. Ulangi lagi ya. Dalam bahasa Inggris, kata sifat digunakan untuk menjelaskan kata benda. Sebagai contoh teman-teman ya, kayak misalkan ada sebuah mobil ya kan, mobil ini baru, berarti kata bendanya kan mobil, sifatnya baru atau mahal gitu. Maka dalam bahasa Inggris ya, mobil itu kan car, mahal itu expensive. Jadinya apa? Expensive car. Nah, sesuatu yang menjelaskan noun itu disebut dengan adjektif. Sesuatu yang menjelaskan noun disebut adjektif. Maka teman-teman, adjektif clause ini dia akan selalu nempel sama kata benda. Ulangi lagi ya. Adjective clause akan selalu nempel sama kata benda ya. Alias dia memberikan sifat kepada kata benda tersebut. Maka namanya adjective clause. Seperti apa contohnya? Lihat ya teman-teman. Pertama ada dua kalimat nih teman-teman ya. Ada dua kalimat sederhana nih. I wanted the book. Saya mau buku. Ya, satu kalimat. Buku tersebut ya telah di check out. Kalau di Shopee itu check out diapain tuh? Dibawa pulang ya, dibayar, dibeli gitu. Dibeli. Ya kalau di sini mungkin konteksnya itu kayak check out di kampus itu lebih kayak dibawa pulang ya. Check out. Nah, di sini ada dua kalimat sederhana ya teman-teman ya. Nah, dia bisa digabung menggunakan kata penghubung sehingga dua kalimat ini menjadi kalimat kompleks. Nah, di sini ada satu kesamaan nih. The book sama the book ya. The book sama the book. Nah, ini nih asal muasalnya. Kenapa ada kalimat kompleks? Karena ada dua yang sama gitu. Digabungin. Jadinya gimana? Ingat, munculnya itu setelah kata benda ya. Buku yang saya mau ya, jadi gini, the book which I wanted had already been checked out. Nah, jadi karena ada yang sama nih the book sama the book kayak gini, maka digabung ya menjadi the book which I wanted had already been checked out. Nah, di sini the book adalah kata benda ya, dan setelah kata benda maka akan ada adjective clause. Setelah kata benda ada adjective clause gitu ya. Nah, itu yang teman-teman perlu ingat ya. Setelah kata benda ada adjective clause. Satu. Nah,
Kenapa dia pakai which, teman-teman? Karena di sini adalah ini benda mati ya, teman-teman ya. Debu kan benda mati ya. Nah, kalau benda mati, dia pakainya apa? Which. Nah, kalau misalkan manusia, pakai apa, teman-teman, kira-kira kalau manusia? Kalau manusia dia pakainya apa? Who. Kayak gini nih, who. Tahu Ya. bisa hum juga. Who, bisa whom. Nah, ya. Bisa who, bisa whom, betul. Nah, kita sekarang akan lebih ke ini ya. Jadi konsepnya adalah kalau misalkan ada adjective clause, dia muncul setelah kata benda. Gitu, yang perlu teman-teman ingat. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini yang macam-macamnya, teman-teman. Ya. Kalau who buat orang nih. Buat orang sebagai subjek. Gimana sebagai subjek? Kalau sebagai subjek, dia pasti ketemu sama verb. Contoh nih. Seorang neurologist is a doctor. Ya. Dokter kan orang nih. Dokter yang ahli di nervous system. Lihat, dia kalau who ketemu sama kata kerja. Ya, kalau dia who langsung ketemu sama kata kerja. Kenapa? Karena who dianggap sebagai subjek. Makanya subjek ketemu sama kata kerja, subjek ketemu sama verb. Nah, itu ya teman-teman ingat-ingat ya. Kalau who ketemu sama kata kerja karena who subjek. Nah, yang kedua itu whom. Kalau whom ya, dia itu kan sebagai objek. Nah, kalau dia sebagai objek, nah dia ketemu sama subjek dan verb. Ketemu sama apa? Subjek dan verb. Contohnya, this is the patient. Ini adalah pasien yang dokter rawat gitu ya. Sampai sini udah paham ya teman-teman ya. Kalau who langsung ketemu sama kata kerja. Kalau whom ketemu sama subjek dan Verb. verb. Bedanya udah jelas ya teman-teman ya. Jelas. Ya, kayak gitu. Nah, itu yang sering teman-teman mungkin kecoh ya. Nah, berikutnya agak beda nih. Kalau misalkan whose ini dia adalah possessive. Tahu nggak apa kata possessive? Punya. Possessive itu artinya memiliki ya teman-teman. Dimiliki. Ya, kepemilikan gitu. Gimana artinya? Ini juga orang ya. Mr. Colin adalah orang yang rumahnya, nah jadi gini, maknanya itu yang bla bla bla-nya. Jadi dia biasanya tuh habis whose ada kata benda lagi ya teman-teman. Kayak yang rumahnya, misalkan gini, orang yang mobilnya saya pinjam. Jadi the man whose car I borrow. Ya, jadi jawabannya adalah ini dia artinya yang bla bla bla-nya ya. Jadi kalau ini whose house berarti yang rumahnya. Oke, jadi ciri-cirinya kalau whose apa teman-teman? Artinya itu ada nya-nya. Ya, adanya. Kayak yang whose paham ya teman-teman, kayak rumahnya, whose house, whose car, ya, whose apa gitu ya. Apanya gitu. Rumahnya apa? Mobilnya. Oke. Kemudian ada which yang tadi. Yang which yang tadi teman-teman. Nah, kalau which ini dia bisa jadi dua-duanya. Kadang-kadang jadi subjek, kadang-kadang jadi objek. Jadi dia boleh. Kalau which, dia boleh ketemu langsung verb kayak gini, atau dia ketemu sama subjek dan verb. Jadi kalau misalnya which itu bisa dua-duanya. Ya. Dan dia sebelumnya adalah kata benda yang benda mati teman-teman ya. Kayak topik, ya kan? Topik dia adalah benda ya. Bukan orang ya teman-teman ya. Nah, makanya dia pakai which. Oke. Which aman ya. Dia bisa ketemu sama verb langsung atau ketemu sama subjek verb. Jadi dua-duanya boleh. Kalau that ya, dia ini sama kayak which ya. Dia bebas juga. Tuh, dia bisa sebagai subjek dan bisa sebagai objek. Bisa dua-duanya kalau that. Oke, dah. Jadi which atau that ini dia sama. Ya, dia mirip gitu. Oke.
Kemudian yang jarang keluar adalah where sama when. Ini jarang ya teman-teman ya. Kalau where, lihat dia menggantikan apa teman-teman? Menggantikan tempat. Dan kalau when menggantikan waktu. Gimana tuh teman-teman? Di sini adalah situs. Situs tempat bukan teman-teman? Situs. Tempat ya. Makanya tempat di mana ya kan? Tempat situs di mana the bank plans to build its new headquarters ya. Jadi kalau misalkan where, pastikan ininya adalah sebuah tempat. Ya bisa apa restoran ke atau sekolah atau kelas, pokoknya dia tempat ya teman-teman. Pakai where ya. Dan dia setelahnya tuh subject verb ya, dia lengkap. Oke. Kalau when dia tuh waktu kayak gini, kayak ini jam ya, ada jam, detik atau apa menit, ada bulan, ada tahun, itu pokoknya dia menunjukkan waktu, dia itu pakainya when kayak this is the hour ketika when the children usually go to bed. Ya, dia menjelaskan jamnya gitu. Waktu kapan tuh? Waktu di mana ya? Ketika gitu ya, ketika anak-anak tidur. Nah, teman-teman, ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 macam. Nah, yang paling yang sering keluar ya, kalau nggak who, whom, sama which paling sering keluar ya. Sama whose ya. Ya semua sih, semua sering keluar nih. Cuman kalau where sama when agak jarang ya. Oke, sampai sini paham teman-teman ya, bedanya mana? Kalau who langsung ketemu sama kata kerja ya, itu aja yang ingin saya tekankan. Oke, aman. Dah. Oke, ini ada contohnya. Ya, ini contohnya. The painting was very expensive. Mr. Wallace bought it. Nah, ini yang samakan the painting kan artinya apa? Lukisan ya. Lukisannya mahal. Mr. Wallace membelinya. Membeli apa? Membeli lukisan. Ini asal muasalnya gitu ya. Kita nggak perlu tahu asal muasalnya. Yang penting kita tahu pakai apa gitu. Karena the painting kan benda ya teman-teman ya. Benda mati ya. Makanya dia pakai which. Nah, that's all. Very simple. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung lihat gimana ya penerapannya di soal TOEFL. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman, di sini ada hal yang menarik. Apa itu teman-teman? Di sini ada pattern yang teman-teman perlu tahu, yaitu ketika ada quantity word. Apa itu Mr. quantity word? Kayak misalkan 1, 2, 3, misalkan dua-duanya kayak gini. One of you gitu kan. 3 of you, both of you gitu. Itu semua itu quantity, ngomongin jumlah ya. Nah, kayak all of you, most of you. Nah, pokoknya yang ngomongin jumlah yang kayak ada of-nya itu ya, jumlah terus ada of. Nah, dia itu menggunakan adjective clause. Gimana tuh contohnya teman-teman? Misalnya gini. He met with 2 advisors. Ya, dia bertemu dengan 2 advisor. Dia udah kenal dua-duanya itu bertahun-tahun. Nah, ini kan kalimat sederhana. Kalimat sederhana nih. Kita mau gabung nih. Kita mau gabung jadi kalimat kompleks. Nah, ketika ada kayak gini kan, both of kan, ini both ini kan quantity nih, dua-duanya gitu. Nah, ketika kita gabung, makanya jadi gini, both of whom. Nah, kenapa whom? Karena dia adalah orang ya teman-teman ya, dia orang. Makanya pakai whom. Nah, kenapa pakai whom juga? Karena setelah whom tadi ketemu sama subjek kan tuh, ketemu sama subjek verb. Makanya both of whom. Pernah dengar nggak kayak gini? Both of which, all of which. Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya? One of which gitu. Nah, itu alasannya. Jadi kalau hati-hati aja teman-teman ya, ini sering keluar nih. Satunya lagi apa? Misalkan ada ini ya, contohnya lagi quantity word plus of, kayak most of gitu. Most of them. Nah, di sini them-nya apa kita lihat? Them-nya. Artikel kan. Artikel ini benda mati apa hidup? Benda mati ya. Dia bukan orang gitu. Makanya dia pakai which kayak gini. I read a number of articles, most of which, kebanyakan darinya sangat bermanfaat. Nah, ya jadi hati-hati teman-teman ya. Kalau ketemu quantity word, ketemunya harus pakai
Which sebenarnya ini ada di kemarin teman-teman, contoh kemarin. Yang nomor berapa ya teman-teman ya? Yang kayak kayaknya di ini nih. Contoh soal aslinya itu ada di kemarin waktu kita latihan TOEFL. Most of nih penerapan soal TOEFL-nya ada di nomor berapa ya? Nih nomor 13 ya teman-teman ya. Ya kan? Kayak gini. Quebec was divided into two section. Upper Canada and Lower Canada. Kan ngomongin dua hal nih. Nah, kita nggak boleh pakai both of them. Pakainya mana? Both of which were ruled by elected assemblies. Nah, jadi jawabannya yang delta, teman-teman ya. Kayak gitu. Karena ngomongin dua hal kan. Oke deh. Oke, sekarang kalau sudah, kita akan lanjut lagi ke materi yang tadi. Nah, adjective clause. Oke. Yuk, kita akan langsung latihan saja. Ya. Kita akan langsung latihan. Nah, oke. Sampai di sini nanti kalau ada yang nggak paham, sambil ngerjain soal, sambil nanya aja. Ya, Mister nggak paham, coba nanti saya jelasin lagi gitu ya. Coba sekarang teman-teman coba bisa saya tanya ya. Nomor 2 nih coba. Coba. Nomor 2. Coba coba Nampalar Frankie Laya ya, coba itu. Frankie Laya. Coba. Frankie Laya, halo? Frankie? Halo, halo? Oke ya. Ya, ada yang mau jawab nomor 2? Coba Adeline, coba Adeline. D mungkin, Kak. Oke, Adeline ya. Which became ya. Coba. Nih. Yang delta ada which-nya. After its introduction tahun sekian, the float process ya, which become the word method of flat sheet of glass. Nah, saya lupa ngomongin ya. Mungkin teman-teman jangan lupa kalau misalkan ada which, verb-nya ada berapa? Kalau misalkan kalimat kompleks, verb-nya ada 2. Nah, kalau misalkan kita pilih yang delta, misalkan kita pilih yang delta, coba. Ada which became ya. Jadinya nanti ada which became. Verb-nya ada berapa teman-teman? The float process which became the world principal method of manufacturing flat sheets of glass. Jadinya ada apa? Cuman satu teman-teman ya. Ya, jadi kita ulang lagi materinya. Kalau misalkan kalimat kompleks, verb-nya ada berapa? 2, Kak. Ada 2. Maka yang delta kurang tepat. Nah, jadi tetap kita ingat-ingat ya. Yang Charlie, bener nggak? Subjek, verb. Oh, ternyata ini jebakan. Ini masih materi kalimat sederhana ya. Jadi kita juga harus hati-hati. Bravo. Nah, kalau yang bravo dia ada nambahin it, teman-teman. Kita udah punya subjek belum? Udah, Kak, udah. Nah, Udah. Karena udah punya subjek, kita butuh it nggak? Enggak. It itu menggantikan subjek ya teman-teman ya. Iya. Berarti kita nggak butuh it. Maka jawabannya yang Alpha. yang Charlie ya. Oh, Charlie. Kalau yang alpha nggak boleh, kenapa? Ingat, kita belum di soalnya kita belum punya verb. Ya kan? Oh iya. Kalau kita misalkan jawab yang alpha atau delta, kita kebanyakan conjunction ya. Kita kekurangan verb. Nah, jadi diingat-ingat dalam satu kalimat, kalau kalimat kompleks ada 2 verb, 1 conjunction, gitu ya. Iya. Kalau kalimat sederhana, nah, jadi kita hati-hati nih. Jangan-jangan jebakan nih.
Coba nomor 3. Coba Asweni Samantha coba. Iya kak. Nomor 3 kira-kira yang mana nih jawabannya? Bravo. 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 Nah, bravo ya, coba. Yale University established. Nah, di sini udah ada subjek, Verbnya. subjek verb. Nah, ini ada koma nih. Tambahin nggak? Nah, kalau mau nambahin, nggak mungkin yang alpha. Kenapa yang alpha? Nambahin subjek verb lagi. Ya kan? Harus ada conjunction gitu kan. Oh, iya, Yang bravo, nambah conjunction subjek verb. Bisa jadi jawabannya bravo. Ya kan? Yang Charlie, in which? Nah, ini sebenarnya boleh juga ya. Cuman kalian belum pelajarin ya. In which ini juga artinya where ya. Sama dia, sinonim ini. Yang delta, where. Nah, tadi kita ingat kalau misalkan where, dia setelahnya adalah subjek Subjek kak. verb. Maka yang tepat yang Bravo. bravo. Oh. Gitu, ingat-ingat ya, where. Bagus. Coba nomor 4. Angel Vania coba. Coba, Angel Vania nomor 4 coba. Angel Vania 1. Angel Vania 2. Kak Izzy lagi disuruh beli saya. Oke ya, Angel Vania nggak jawab, ya udah. Coba Brandon coba, nggak apa-apa, salah nggak masalah ya. Jangan takut untuk menjawab teman-teman ya. Salah ya nggak apa salah. Brandon, boleh Brandon mana? Brandon, oke. Yang nomor berapa, Mister? Sorry. Sekarang. Tahu nih ya. Nomor 4 coba. Alpha kayaknya, Mister. Alpha. Ya. Banyak. Kalau nggak alpha, Charlie. Nah, justru itu ya. Kalau ada 2 pilihan, kita harus pilih salah satu. Coba ya. Coba kita analisa. Many of Louis Neapolitan sculpture consist of. Ini subject verb ya. Ini verb nih. Consist ini verb. Terdiri dari sejumlah wood structure yang dia atur atau yang mengatur. Yang mana? Yang dia atur apa yang mengatur? Charlie yang mengatur. Which arrange. Iya. Yang mengatur. Gini, kira-kira struktur yang dia atur atau struktur yang mengatur? Struktur yang dia atur. Nah, Alpha. struktur yang dia atur atau struktur mengatur. Nah, disinilah perlunya apa? Bisa meaning juga ya teman-teman ya, bisa meaning. Coba teman-teman ya. Kita lihat teman-teman, kita lihat. Banyak dari sculpture itu pahatan ya. Pahatan Louis yang terdiri dari sejumlah struktur kayu yang besar yang dia atur di dalam pattern yang kompleks. Di sini yang pas yang dia atur ya teman-teman ya. Maka jawabannya yang alpha. Nah, ketika grammarnya kok alpha betul Charlie betul, mau nggak mau kita harus mengartikan. Kalau emang ada 2 pilihan dan dua-duanya itu masuk akal, di sini kita perlu mengartikan. Di sini kita perlu belajar yang lama. Karena kita harus tahu vocab ya kan? Oke dah. Lanjut. Mau tanya Kak, tapi Boleh, memang boleh. setelah kata which atau who itu tuh harus habis itu ada subjeknya atau langsung verbnya? Kan harus langsung Kalau verbnya. tadi which, teman-teman ingat nggak kalau which bisa dua-dua? Which bisa dua-dua? Dua-duanya Kak. Ya, itu repotnya. Karena which bisa dua-duanya. Kalau who yang satu aja kayak. Kalau who ketemu verb doang. Kalau whom subject verb. Tapi kalau which repot, bisa dua-duanya. Ya, jadi itu emang tricky-nya di situ teman-teman ya. Ini kok ada kuning-kuning ini? Apa ini kuning-kuning? Ada yang iseng coret-coret berarti, Kak. Oh, kok bisa ya? Netnya jalan mungkin ya. Oke. Sudah lah ya. Oke, next. Nomor 5. Yuk, nomor 5. Ada volunteer yang mau jawab nggak? Siapa yang mau jawab?
Delta, Nomor 5. Kak. Coba siapa ini? Penny lagi. Delta. Alpha. Oke. Nomor 5. Ada yang bilang menarik nih. Ada yang bilang alfa, ada yang bilang delta. Yuk. Ada yang bilang alfa, ada yang bilang delta. Nah, yuk. Yang mana nih, Oh, teman-teman? alfa, alfa, Pertama-tama, Kak. Alfa, Alpha, alfa. alpha. Alfa, alfa. pertama-tama kita lihat. Ada nggak verb-nya? Oh, udah ada nih verb. Nah, berarti kalau nambah conjunction, wajib nambah verb ya. Maka di sini kalau nggak alfa, delta masuk akal ya. In addition to being a naturalist, selain menjadi seorang naturalis, Stewart juga ya seorang penulis yang novelnya ya, menjelaskan perjuangan ya for survival ya on the American frontier ya. Kayak gitu. Maka yang pas yang alfa ya. Alpha. Yang novelnya gitu kan. Whose itu kan artinya yang novelnya. Sampai sini paham ya? Iya, Kak. Paham, Kak. Paham ya, bagus. Ada yang nanya lagi nih. Oke. Nomor 6. Yuk, nggak apa ya teman-teman ya, kita kerjain bareng-bareng ya. Maksudnya jangan malu gitu, jangan mau salah, nggak akan dibully gitu ya. Maksudnya kita belajar supaya saya nggak nanya-nanya kelamaan kayak manggil Angel 1, Angel 2 kelamaan. Ya, yuk bareng-bareng aja, nggak apa-apa ya. Oke, yuk. Nomor 6, coba nomor 6. Bravo, Kak. Ada yang jawab bravo. Ada yang lain nggak? Ya. Subject verb. Nah, ini dari subject verb nih. Mungkin ini kalau nambah ya conjunction ada verbnya lagi. Ada yang jawab bravo. Ada yang lain nggak? Bravo. Bravo. Oke. Ada jawab bravo semua. Kita lihat, kita buktikan. V membuktikan. Ya. Delta Diamond. kayaknya. Ada yang jawab alpha juga ya? Alfa. Ya, kalau nggak alpha bravo emang. Karena butuh conjunction ya. Enak ya, udah tahu ya. Kalau nggak alpha bravo nih. Oh, lumayan lah. Diamond sering ditemukan di formasi batu yang disebut dengan pipes. Ya. Nah, kalau alpha, tadi saya bilang ya, in which itu sama kayak where ya. Ya. Where kayak di mana gitu. Di mana mereka mirip the throat of extinct volcano ya. Pips which resemble yang mirip the throat of extinct volcano. Kalau di mana kayaknya kurang tepat. Kalau di mana menjelaskan tempat ya. Jadi yang lebih tepat yang bravo ya. Which resemble yang mirip throats of extinct volcano. Yang bravo ya teman-teman ya. Karena meaningnya masuk ya. Lagian kalau in which dia sama kayak where, dia tempat gitu, kayak lebih ke tempat. Ini kan kayak sebutan ya. Ya inilah, kalau misalkan ragu diartiin pada akhirnya. Coba deh. Ya. They resemble. Nah, kalau yang di ini masuknya dia ada subject verb, terus ada lagi subject verb ya. Jadinya double. Ada Double dua subject. verb tanpa ada conjunction ya. Ada dua verb tanpa ada conjunction. Kita hindari, oke? Oke ya. Kita hindari. Walaupun nanti ada yang kayak gitu, tapi kita hindari. Jadi kalau ada yang pakai conjunction, kita pakai yang ada conjunction-nya. Oke ya. Karena kalau rumus sederhananya, kalau ada dua verb, ada satu conjunction. Ya, gitu aja ya. Oke. Oke ya, ini. Coba nomor 7. Nomor 7 ya, coba nomor 7 ini kira-kira jawabannya apa? Charlie. Charlie, Kak. Nah, ada yang jawab Charlie, ada yang jawab Alpha nggak? Tidak. Tidak ada. Coba William Samuel Johnson ya, yang telah membantu menulis Construction, masuk akal ya, menjadi presiden pertama. Nah, jadi yang lebih tepat yang mana?
Yang Charlie ya. Charlie. Charlie. Johnson, siapa dia? Ya, Johnson adalah yang telah membantu menulis ini jadi terkenal. Kalau yang Alpha gimana artinya tuh? William Johnson, yang dia telah, walaupun ya udah ada dia lagi gitu ya. Maka jawabannya yang tepat yang Charlie. Oke. Kemudian nomor 8. Hati-hati ya. Mungkin ini jebakan. Nomor 8. Yang mana? Delta lah Kak. Which? Alfa Kak, alfa. Alpha. Sakal ya. Kalau nggak alpha, delta. Nah, di sini teman-teman. Ya. Memang ini materinya adverbial adjective clause, tapi di sini bisa aja jebakan kan kayak tadi gitu. Coba yang nomor 8 ya. Seals. Seals itu kalau nggak salah anjing laut ya. Anjing laut terlihat clumsy. Clumsy itu kayak lambat gitu ya. Dia lambat di daratan. Which kalau pakai ya, yang kan yang are able. Kayaknya nggak pas. To move short distance faster than most people can run. Jadi di sini bilangnya lambat, clumsy kan lambat. Jadi dia bilangnya di sini faster, cepat. Berarti kayak ini kan ada apa kontras ya teman-teman ya? Ada apa? Ada kontras ya nggak? Ada perbandingan kontras gitu. Makanya kalau kontras itu pakainya apa? Oh, but. But, karena kontras. Jebakan ini ya, ini jebakan. Oh iya. But Nah, they are. jebakan. Ini kalimat compound ya. Kalimat compound dia pakai but. Nah, kenapa gitu ya? Karena dia di sini bukan menjelaskan land. Dia nggak menjelaskan land. Dia di sini dia membandingkan antara seal sama seal itu lambat tapi dia cepat gitu kan. Lambat di darat tapi cepat di air. Able to move so distant faster than one. Oh ya, tapi lari cepat. Dia kelihatannya lambat, tapi sebenarnya cepat. Ya? Lebih cepat dari manusia. Ya. Masa iya? Baru tahu juga ini ya. Paham ya teman-teman ya? Ini dia lebih cocok pakai compound ya. Dia perbandingan but gitu. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Itulah teman-teman gunanya kita apa? Kayak vocab kita tambah gitu ya. Nomor 9. Yuk, rame-rame aja rame-rame. Alfa atau C? Ada yang bilang Charlie. alpha atau C. Coba sekarang kita mantapin hati satu aja pilihan ya. Charlie. Ada yang jawab Charlie. Ada yang jawab alpha. Charlie Kak. Oke, ini gawat ini. Ini gawat ini kayaknya ini. Ini adalah suatu pengecualian yang bikin kalian puyeng ini. Pernah dengar gini nggak? The girl I like. Pernah dengar nggak? The girl I like. Someone I like. Pernah nggak dengar nggak? You are Ada. someone I like. Gitu. Jadi ada suatu pengecualian dalam TOEFL yang nyebelin. Yang which is kalian tuh belum saatnya tahu sebenarnya. Tapi harus, karena soalnya udah keluar, akan saya kasih tahu. Oke ya, di sini kembali ke materi awal. Ya untuk menjawab nomor 9, supaya kalian tuh nggak pusing. Saya akan kembali ke materinya lagi, supaya teman-teman tuh, tahu ya. Teman-teman lihat which. Ya. Teman-teman lihat which. Ya. Ketika which ketemu sama verb, ya, dia setelahnya ada apanya nih? Setelah verb ada apa ini di sini? Objek. Ada objek ya, ada objek. Jadi ini ada verb, ada objek. Apa yang hilang di sini? Subjek. Subjeknya hilang. Sama yang bawahnya. Kalau ada subjek, ada verb, apa yang hilang di sini? Objeknya hilang kan? Objek. Berarti apa ya mau saya terangkan? Kalau adjective clause pasti ada yang hilang. Kalau adjective clause ada yang hilang. Apa itu? Kalau nggak subjeknya hilang, ya objeknya hilang, ya nggak? Iya. Kan? Di sini hilang subjeknya, di sini hilang objeknya. Dia nggak lengkap. Ya kalau which. Ntar ada pengecualian lagi sih. Cuman ya udahlah. Nah, teman-teman lihat kalau yang Charlie teman-teman.
Yang Charlie ini lengkap nggak? The pilot must watch them. Lengkap nggak? Lengkap. Mungkin nggak kalau lengkap? Lengkap. Mungkin nggak? Nggak. Kalau tadi kan aku bilangin apa? Pasti ada yang hilang kan? Kalau nggak hilang subjeknya, hilang apa? Objeknya. Objeknya. Maka yang Charlie ini, salah nggak yang Charlie ini? Iya, karena lengkap. Karena ada objeknya. Iya, karena dia ada objeknya. Dia nggak ada, masa Subjeknya ada yang ada hilang gitu. Berarti berapa ya? Bravo. What the pilot must watch. What kita belum pelajarin ya. Alpha. Belum pelajarin. Jawabannya ini membagongkan ya dan meresahkan. Jawabannya apa coba? Alfa kayaknya, Mister. Jawabannya Alpha, alfa, kayaknya betul. alpha. Jawabannya alfa. No, Mister, katanya kalau ada dua verb, ada conjunction, ini nggak ada. Itulah kadang-kadang aku pernah bilang kemarin. 5 soal susah kan? Ya nggak? Nah, anggap aja ini salah satu yang susah, biar teman-teman nggak stres ya. Jadi, ada pola dalam bahasa Inggris, itu namanya, aku lupa nama istilahnya lagi. Aduh. Intinya ada pola peringkasan ya, namanya apa? Pola peringkasan. Ada abridgment, pokoknya namanya tuh aneh-aneh lah. Intinya ada sebuah peringkasan di mana conjunction dibuang. Kayak contohnya gini, I believe I can fly. Pernah dengar nggak? I believe I can fly, ya kan? Itu kan harusnya ada that-nya. I believe that I can fly. Tapi that-nya dibuang kan? Oh iya, Kak, benar. Nah, ada seperti itu di dalam TOEFL. Nah, itu namanya adalah peringkasan. Jadi, jawabannya yang alfa. Sebenarnya di sini ada which, sama ini dibuang lebih. Kok dibuang? Kenapa? Itulah namanya soal yang susah, ya kan? Gitu. Kalau nggak gitu kita nggak seru gitu ya. Nah, tapi tetap kita bisa jawab asalkan kita tahu. Kalau pola lengkap salah pasti kan? Ya nggak? Nah, gitu. Apalagi what nih? Ini kan kata benda, nggak pakai what lah, ya kan? Bravo salah, Charlie salah, Delta salah. Ya udah jawabannya alfa, gitu aja ya. Oke dah. Kayak mungkin satu lagi aja ya, satu lagi aja. Nah, ya ini juga susah ini, yang gampang aja yang gampang. Nah, nomor 14 ya. Nomor 14 teman-teman. Bravo, Kak. Bravo, most of them. B. Bravo. Bravo. Bravo, most of them. Most of them. Ada yang lain nggak? Alfa. Mostly Alpha, they. alpha. Alpha. Ada yang lain nggak? Ada yang jawab Charlie, most of which. Charlie. Most of which. Nah, tuh kan baru sadar. Ingat tadi kalau misalkan ada quantity word kayak both of, one of, most of, kita kan ini ada butuh ya kan? Ada are di sini verb. Tambah lagi are di sini. Kita butuh conjunction ya. Conjunction. Maka butuhnya bukan most of them tapi most. Most of which. Betul. Oke teman-teman ya. Kenapa? Ya karena kita butuh conjunction ya. Kita butuh conjunction, ingat ya. Lupakan tadi yang conjunction kok hilang, lupakan itu. Itu jarang keluar anyway ya. Fokus ke kalau ada conjunction kita pilih yang ada conjunction. Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Butuh conjunction. Oke. Dah. Satu lagi deh. Satu lagi nih. Nih, nomor 15 ya, coba. Nomor 15 ini kira-kira apa? Delta. Delta, Kak. Delta Iya, ya. Smoke jumper adalah firefighter yang turun ke remote area pakai parasut untuk itulah ya. Benar ya yang Delta ya. Jadi kan dia ada kata benda, ada orang, ya kan? Terus ada who, terus langsung ketemu sama verb. Descend tuh verb ya. Turun gitu. Delta, betul.
Oke, dah aman. Ya kalau yang ya wajar kalau misalkan kita baru bisa level soal yang mudah ya wajar dong kan kita baru belajar ya kan. Jadi nggak usah memusingkan soal susah ya abaikan saja gitu kan. Yang penting soal-soal mudah kita bisa gitu. Nah, mudah ya, mudah. Nah, ini dia nih. Ini kita masuk ke materi yang namanya hasil redus. Nah, nih. Ada namanya itu reducing. Nah, ini reducing. Terus namanya itu istilahnya nggak penting deh. Intinya tuh ya reducing nih. Shorten. Ya, dia mempersingkat, mereduce. Nah, tadi kita udah belajar nih. Kita udah belajar versi yang panjang. Nah, sekarang kita belajar versi yang diringkas, teman-teman. Nah, teman-teman lihat ya, teman-teman ya. Ya Allah, Mister, yang panjang aja aku belum paham. Ini udah mau diringkas. Jahat banget, Mister ya. Ya, gimana ya? Soalnya ini emang apa? Nanti biar teman-teman itu apa ya? Biar teman-teman itu ini nggak kejebak gitu ya. Tenang aja, justru kalau kita belajar ini, insya Allah jadi paham yang tadi. Nah, kembali ke materinya. Teman-teman kan tahu kalau ada koma di sebelum subjek ya kan, pasti nanti ada koma lagi. Ada koma lagi. Ini koma lagi kan, ya nggak? Ada koma. Nah, ini tengah-tengahnya itu ada nih Minnesota. Ini benda mati ya. Which yang bergabung ke Union tahun 85 menjadi apa? State ke-31 gitu. 32 ya 32. Nah, di sini teman-teman ada which ketemu sama verb berapa ini teman-teman? Verb do? Verb 2. Verb 2. Nah, join di sini maknanya itu aktif, dia tuh menggabungkan diri atau digabungkan. Dia aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Dia menggabungkan diri ya, bukan digabungkan. Kalau digabungkan kan kayak gini, was joined gitu ya. Ada was-nya gitu kalau pasif. Nah, di sini dia itu aktif, artinya yang gabung gitu, menggabungkan diri gitu ya. The neon ya, join gitu. Nah, karena dia itu aktif ya, teman-teman bisa diringkas. Which-nya dibuang, join-nya dibuang, digabung menjadi joining. Menjadi apa? Joining. Loh, kenapa joining, Mister? Karena dia aktif. Karena apa? Aktif. Iya, aktif. Nah, kalau aktif jadinya joining, verbing. Nah, nanti kalau pasif ada lagi. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan lu, Mister, aku cari-cari nggak ada nih conjunction verb. Jangan-jangan conjunction verbnya itu udah bersatu. Jadi verbing doang. Ya kan? Nah, jadi jawabannya yang joining itu. Nah, lagi. Itu kalau dia aktif. Ada lagi contoh bawahnya yang pasif. William dan Mary College which was founded. Nah, kalau ada was plus verb ed atau verb 3, dia itu jadinya aktif atau pasif? Aktif, Kak. Kalau yang ada was verb 3 pasif ya. Pasif. Jadi kalau ini dia pasif. Jadi apa meaningnya? Dia bukan membangun tapi dibangun atau didirikan. Ya, Iya. jadi paham ya? Kalau mendirikan itu aktif. Kalau didirikan kalau Itu awalnya pasif. pasif. Makanya ketika pasif which sama ini bergabung dia. Bergabung
Sisanya apa? Verb ed doang atau verb verb 3. Nah, jangan sampai salah nih. Jadi ini verb 3 Iya. ini dia bisa juga tuh. Loh Mister, ini kok ada verb 3, ini ada verb 1 boleh? Boleh teman-teman. Karena verb 3 doang itu tidak dianggap sebagai verb. Diulangin lagi ya. Verb 3 doang atau verb ing doang bukan dianggap sebagai verb. Dia bukan verb asli, dia verb palsu. Nah, oke. Paham ya? Kalau dia aktif jadinya verb ing. Kalau dia pasif jadinya verb Verb 3. Verb 3. 3. That's right. Betul sekali. Nah, begitu teman-teman kurang lebih ya. Oke. Gampang kan? Ini masih peringkasan pertama ya. Peringkasan pertama ya kayak gini. Oke. Nah, nantinya teman-teman yang udah di-recast itu bisa ditaruh di belakang kayak gini. Bergabung tahun sekian ya di awal tuh. Bergabung tahun sekian, Minnesota menjadi third state. Tuh, dia bisa jadi kayak gini di awal. Didirikan tahun sekian, college kan kampus ya. Kampus ini menjadi bla bla bla. Nah, ini jadi jangan kaget. Verb ing dan verb 3 itu kalau muncul di awal ya udah biarin aja, emang bisa gitu. Oke ya, udah. Oke. Langsung contoh teman-teman ya. Natural resources provide the raw materials. Mister, ini udah ada subjek, udah ada verb. Nah, berarti jawabannya Charlie, Mister, Charlie. Ada which need. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ada nggak? Enggak. Oh, nggak ada. Jadi jawabannya yang mana nih? Alpha. Alpha. Oh, ini curang nih. Di sini ada jawabannya. Iya. Iya. Jawabannya. Nah, cuman kenapa jawabannya alpha, Sir? Tadi kan harusnya kan conjunction verb, Sir. Nah, karena di sini teman-teman butuhnya itu maknanya makna pasif. Ya, natural resources ya. Resource alam membutuhkan material mentah ya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi. Yang dibutuhkan, bukan yang membutuhkan. Maka yang pas adalah yang pasif, yang alfa. Mister, kenapa nggak bravo, Mister? Karena bravo ini juga pasif. Kalau ada R-nya kayak gini, ini kan verb asli nih. Kalau verb asli, kita butuh conjunction, which. Tapi kalau udah peringkasan kayak gini, conjunction-nya sudah bersatu. Kan? Jadi dia langsung verb 3 aja. Ya, pesertanya sudah hilang nih. Tadi 30 ya. Tinggal 24. Sudah pada pusing sepertinya ini ya. Sudah pada pusing. Mister, pusing, Mister. Ya. Oke. Enggak lah ya. Enggak pusing lah ya. Bisa. Yuk. Supaya kita nggak pusing. Oke deh. Coba. Ini akan Mister bimbing. Nomor 2, 3, 4 ini Mister bimbing aja deh. Ya. Pertama. Bla 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 bla. For their fiber include termaksud flax and ham. Ya. Pertama ya, kalau ketemu soal analisa, udah ada verb belum ya ini? Oh, include verb, include. Ya kan? Berarti udah ada verb. Artinya kita nggak mungkin jawabannya alpha. Kenapa nggak mungkin, Sir? Double. Kan kita udah punya verb. Ngapain nambahin verb lagi ya nggak? Langsung gugur alpha. Yang bravo bisa jadi. Yang Charlie bisa jadi. Loh, kok gitu, Sir? Kenapa? Ya kan ini yang Charlie ada that-nya, ada conjunction-nya. Boleh-boleh aja dia nambahin verb. Jadi jawabannya kalau nggak bravo,
Ya Charlie. Charlie. Ya. Kalau yang delta kenapa, Sar? To grow plants for development include nggak masuk akal ya. Nah, Meaningnya enggak. biasanya ya ini juga biasanya kalau to grow itu ada komanya ya. To grow, koma gitu ya. Kayak makna tujuan. Jadi jawabannya kalau nggak Bravo, Charlie yang mana? Bravo apa Charlie? Ayo, voting. Bravo. Charlie. Bravo. Charlie. Bedanya apa? Yang Bravo itu pasif. Yang Charlie itu aktif. Aktif. Aktif atau pasif? Yuk kita artiin yuk. Plants, tanaman. Kalau grow kan artinya kan dia ditanam. Grow kan menanam ya. Ditanam. Tanaman yang ditanam for the fiber termasuk flag dan hem. Kalau yang Charlie, tanaman yang menanam Iya. ya. Nah, Hmm. kayaknya lebih cocok apa? Tanaman tuh ditanam apa menanam? Ditanam. Bravo. Ditanam. Maka jawabannya yang mana? Bravo. Bravo. Ya Allah, Sir. Berarti selain tahu grammar juga harus tahu arti, Sir. Jahat banget tuh, Sir. Yes. Ya, gimana ya, Miss? Namanya juga kalau gampang kita nggak perlu belajar ya kan? Nah, justru karena susah ya kan, kita perlu belajar gitu. Nah, makanya teman-teman kalau merasa vocabnya kurang, jangan pernah berhenti belajar gitu. Ya nggak? Gampang solusinya. Belajar terus. Gitu. Nomor 3, Mister aja, biar Mister yang hadapi ini. Bla 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 bla. Jose Limon den Stroop often tour abroad. Ya. Sering tour ini kan tour ya, touring ya. Jalan-jalan ke luar negeri. Berarti udah ada nih. Udah ada verb di sini, tour ya, jalan-jalan gitu. Abroad. Nah, jawabannya coba yang alpha udah nggak mungkin. Kenapa? Karena ada verb. Masa double verb, Sir? Nggak mungkin yang alpha ya kan. Apalagi yang nggak mungkin. D. Yang D, the sponsor of the US ya juga ini aneh ya. Tiba-tiba non gitu doang. Jadi jawabannya kalau nggak Bravo, Charlie nih. Jawabannya Bravo. Bravo sih. Charlie yang mana nih kira-kira nih? Bravo. Bravo. Masuk akal ya. Disponsori kan, kan pasif ya. Disponsori oleh pemerintah US. Dia ini sering jalan-jalan. Masuk akal nggak? Masuk akal. Yang Bravo ya. Nah, betul. Bagus. Jawabannya yang Bravo. Charlie salah kenapa? Ya ini. US Department which sponsor it. Ada Ya, jelas ya? it-nya. Jelas artinya gitu. Oke, jadi ya ternyata harus ngerti grammar ya, Sir. Ngerti meaning, Sir ya. Ya, kadang-kadang kita kalau ada dua pilihan kayak aktif atau pasif, kita ngerti meaning. Tadi kalau tahu grammar doang ya. Kalau misalkan grammarnya kuat banget, bisa pakai feeling ya. Ini kayaknya ini deh. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Nomor 4. Coba kalian rame-rame. Wah, Alpha. susah lagi. Delta. Susah ini ya. Ini materi jebakan ya. Ada yang jawab delta. Oke, masuk akal ya. Alpha. Ada yang jawab alfa. Alpha. Ada yang jawab alfa. Coba teman-temannya. Di sini kalau mau jawab sebagai pembelajar, kita lihat analisa. Ada verb nggak di awal? Ada is. Ada is. Berarti kalau misalkan nambah are, wajib nambah conjunction nggak? Iya sih. Iya, berarti alfa gugur ya. Alfa gugur karena dia Oh, ada Bravo is. kayaknya. Yang Bravo. With the dates of the housing. With the dating of the houses. With the houses dating. Ya. Jadi teman-teman, apa sih artinya dating? Tahu nggak artinya dating itu apa? Pacaran, Sir. Masa rumahnya pacaran? Tanggal. Masa rumahnya ngedate? Kayaknya nggak mungkin ya. Tertanggalnya.
kayak dicatat ya, atau tertanggal pada gitu ya, kayak tertanggal gitu ya. Jadi tertanggal gitu. Jadi di sini teman-teman ya, kita lagi mempelajari kan. Jadi alpha itu gugur. Yang bravo, tanggal dari rumah from ya. The dating of the houses, penanggalan rumah from. Nah, jadi yang pas itu adalah ya yang ini, delta. Jadi gini teman-teman. With dengan rumah yang tertanggal sejak ya dari gitu, yang tertanggal dari tahun sekian gitu. Nah, jadi ini kayak yang awal ya, kayak verb ing gitu teman-teman. Kayak apa? Sebenarnya gini, housen which date dated from gitu. Cuman karena which-nya sama date-nya bergabung, jadi dating. Oke, karena which sama date-nya bergabung jadi date. Mereka bergabung dating. Bener ya, jawabannya yang delta. Ini emang susah. Kenapa susah? Karena dating itu kita nggak tahu artinya kan. Dating itu taunya pacaran kan. Aneh. Betul, dating itu kayak tertanggal gitu ya. Susah emang ini. Ya, nggak kerasa udah jam 6 ya. Tidak terasa sudah jam 6. Oke, nggak apa-apa lanjut ya. Tadi kita kan lewat 5 menit. Maka kita akan lewat 5 menit. Lanjut saja. Coba nomor 5 rame-rame. Nomor 5 rame-rame yang mana? Nomor 5. Udah tau lah jawabannya pasti. Nggak mungkin yang mana kan? Nggak mungkin yang itu, nggak mungkin. Nomor 5 yang mana teman-teman? Yang 5? Alpha kayaknya, Kak. Kayaknya alpha. Jawabannya cuma 2 ya. Kalau nggak alpha, Delta. delta sebenarnya. Oke, kalau nggak alpha, delta. Yang mana nih? Keren. Alpha. Alpha. Kalau dari materinya sih peringkasan, kayaknya sih alpha. Coba ya. Coba kita lihat. Tahun sekian, the city of Indianapolis was laid out, ya kayak dipaparkan di laid out tuh kan kayak di, ya tau lah layout ya, digambarkan in a design, dituangkan gitu di sebuah desain, ya. Pattern itu kan pola ya kan, ya. Desain yang dipolakan atau desain yang mempolakan. Desain itu apa? Dipola ya, dibuat kan, dipolakan, maka butuhnya pasif. Maka jawabannya yang Alpha. yang alfa, karena pasif ya teman-teman ya. Gitu. Iya, Kak. Pasif. Yuk, 2 nomor lagi yuk. 2 nomor lagi. Bisa yuk, bisa yuk. Nomor 6. Mana? Delta, Kak. Delta, cepet banget ya. Ketika sebuah filter place in front of camera lens changes the color. Nih, ini udah ada verb ya. Gitu. Udah ada verb. Charlie bukan sih. Charlie. A filter nih. Karena ini materinya, materi peringkasan, kayaknya Charlie. Tapi nggak tahu ya. Bisa juga. Tapi nggak tahu. Ada yang jawab C, ada yang jawab A. Tapi nggak tahu. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Semua menjadi misteri. Kita akan baca ya. Coba yang pertama. Diletakkan a filter. Aneh ya. Diletakkan ya kan. Kan verb 3 nih. Maknanya pasif. Diletakkan sebuah filter depan kaca. Aneh. Aneh. Yang bravo. Sebuah filter diletakkan di depan kamera, merubah, tapi ini udah ada verb, ini verb lagi. Double verb dong, ya nggak? Udah, kalau ada 2 verb wajib ada conjunction. Ya, jadi ini udah nggak memenuhi, udah kebanyakan verb ya teman-teman yang B ya. Yang C sekarang. Sebuah Charlie filter kayaknya, Kak. yang diletakkan di depan kamera, lensa kamera, merubah warna cahaya. Kayaknya yang C enak, ya kan? Iya, Kak. C. Yang C. Soalnya kalau when harus ada subjek lagi tuh. Nah, kalau yang delta, ketika filter, nah
Karena ini conjunction, ini subjek, ini verb, maka ini bukan diletakkan. Ini jadinya meletakkan. Bener nggak? Karena dia verb asli kan, subjek, ini conjunction, subjek asli ya butuh verb asli ya nggak? Beda. Kalau yang alpha, ini kan hasil peringkasan, placed. Dia pasif. Kalau yang delta ini dia aktif. Karena dia verb asli, ada conjunction-nya. Paham nggak teman-teman? Yang delta artinya gini, ketika sebuah filter meletakkan, masa filter meletakkan? Harusnya filter diletakkan. Maka jawabannya yang Charlie. Filter diletakkan, bukan filter meletakkan. Mister, itu sama-sama placed. Kenapa artinya beda? Kenapa, Mister? Beda. Bedanya apa? Ini hasil peringkasan. Ini masih utuh. Paham ya? Pusing, Mister. Ya udah, besok lagi ya. Udah sore. Dah. Hal yang paling kayak ciri khas apa banget gitu, terus kita tahu itu ringkas dan itu murni. Oke ya. Pertama-tama, ini sebenarnya ini cheat ya, nge-cheat. Kalau dia itu setelahnya ada preposisi kayak gini, maka biasanya bawahnya itu palsu ya. Dia verb 3 kayak gini. Placed in ya kan. Biasanya itu kalau misalkan ya, teman-teman lihatlah kayak gini. Patterned after ya kan. After kan preposisi juga tuh. Dia kayak gitu. Misalkan apa lagi ya, yang bawah-bawahnya tuh. Kayak gini, ada for kan? Ini kan preposition. Biasanya sebelumnya itu dia verb 3 tuh. Jawabannya kalau nggak ini. Kayak gitu ya. Jadi kalau verb 3 biasanya setelahnya adalah preposisi. Kalau verb 3 biasanya setelahnya apa? Preposisi. Masalahnya tahu nggak preposisi itu apa? Ini ya, in, for, by, with, itu preposisi. Ya, tapi itu jangan kayak gitu. Jangan, bentar, preposisi, pasti jawabannya verb 3. Ya nggak juga, dibaca lagi ya. Oke teman-teman, udah jam 6 lewat 10 ya. Udah ngelewatin dari waktunya. Saya akan stop recording ya. Stop recording.